warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi bisnis. Apa itu regulasi? Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku. Pada intinya, regulasi adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang hal yang akan dilakukan oleh badan pemerintahan. Jenis regulasi. Yang pertama ada arbitrary regulation. Yang kedua good faith regulation. Yang ketiga goal conflict regulation. Dan yang keempat ada process regulation. Berikut adalah pengertian dari jenis regulasi, di mana yang pertama ada regulasi arbitrase, di mana keputusan pengaturan yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat. Yang kedua, regulasi itikat baik, merupakan istilah hukum yang menggambarkan niat para pihak dalam suatu kontrak untuk bertransaksi secara jujur satu sama lain. Yang ketiga, regulasi konflik tujuan, sejauh mana individu atau pihak merasa bahwa beberapa tujuan mereka tidak sesuai. Dan yang terakhir, regulasi proses, adalah cara melakukan arahan jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Regulasi bisnis di Indonesia ada regulasi perlindungan konsumen, regulasi perlindungan merek, dan regulasi larangan praktik monopoli. Untuk pengertiannya, regulasi perlindungan konsumen itu bertujuan untuk melindungi hak konsumen dan mencegah praktik bisnis yang merugikan mereka. Regulasi perlindungan merek itu melindungi hak milik merek dagang dan mencegah penggunaan merek yang mirip tanpa izin. Dan regulasi larangan praktik monopoli itu melarang praktik bisnis yang dapat mengganggu persaingan sehat seperti monopoli, kartel, dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Apa sih manfaat regulasi bisnis bagi UMKM di Indonesia? Yang pertama ada kepastian dan perlindungan hukum. Jadi UMKM itu akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah. Kemudian ada pendampingan untuk pengembangan usaha, kesadaran dalam berpajak, mengembangkan bisnis skala lebih besar, dan kredibilitas bisnis yang dapat meningkat. Nah, dalam hal ini terdapat studi kasus. Inti dari kasus ini adalah UMKM di Indonesia merasa bahwa rancangan undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diusulkan pemerintah tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan mereka dengan baik. Mereka mengkritik besaran pajak yang dianggap terlalu besar dan tidak sesuai dengan kapasitas UMKM mereka, serta tata cara perpajakan yang kompleks yang sulit dipenuhi oleh UMKM ini, mencerminkan kurangnya pemahaman atau ketidakpekaan terhadap tantangan yang dihadapi oleh UMKM, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Solusi untuk kasus tersebut ada 4, yang dimana yang pertama itu ada revisi RUU KUP, dimana besaran pajak itu perlu disesuaikan agar lebih ringan bagi UMKM. Mohon maaf sebelumnya, ini sepertinya ada kesalahan di PPT saya, jadi agak berantakan, maaf ya. Yang kedua itu ada penyederhanaan proses perpajakan, di mana proses perpajakan itu harus lebih mudah dipahami dan diakses oleh UMKM. Yang ketiga ada bantuan dan pelatihan. UMKM itu perlu diberikan bantuan teknis dan pelatihan dalam manajemen keuangan dan pelaporan pajak. Yang terakhir ada evaluasi regulasi, yaitu pemerintah itu harus terus mengevaluasi efektivitas regulasi perpajakan untuk memastikan tidak memberatkan UMKM. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Dadah!